Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kembali lagi dalam membahas dasar akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai saham Trisuri. Nah, untuk saham Trisuri ini apa? Jadi saham Trisuri itu adalah saham biasa yang memang sudah beredar atau diterbitkan dan kemudian ditarik kembali oleh perusahaan. Jadi saham biasa yang ditarik kembali ini merupakan atau bisa dinamakan sebagai saham Trisuri. Jadi kalau saham Trisuri ini nanti akan dilaporkan dalam pos ekuitas yang akan mengurangi ekuitas perusahaan. Baik, ini ada beberapa alasan perusahaan membeli kembali sahamnya. Jadi yang pertama bisa meningkatkan nilai pasar dan earning per share. Yang kedua akan memberikan kepada direksi. Jadi penarikan kembali ini sebagai bonus atau kompensasi bagi karyawannya. Berikutnya mengurangi total pembayaran dividen karena yang beredar juga berkurang kan, dengan tetap mempertahankan jumlah dividen yang dibayarkan per saham. Terus ada juga dia memperoleh kas kembali kepada pemegang saham dan mencegah usaha ambil alih dengan mengurangi proporsi saham yang tersedia untuk dibeli. Baik, untuk pencatatan saham Trisuri ini ada dua, jadi ada pembelian saham dan ada penjualan saham. Nah, dalam pembelian saham, kalian cukup menjurnal, jadi di debit saham Trisuri, kreditnya kas. Jadi seperti pembelian ya, jadi mengeluarkan uang tunai. Dalam penjualan, di sini saya bagi menjadi dua. Bagaimana kalau misalnya penjualan saham Trisuri ini di atas harga pembeliannya, dan bagaimana kalau misalnya penjualan saham Trisuri ini di bawah harga pembeliannya. Jadi di sini ada selisih dari harga jual dan harga beli dari saham Trisuri. Nah, selisih ini disebut sebagai premi atas saham Trisuri. Jadi premi ini adalah selisih lebih. Selisih lebih ini kalau misalnya di kredit berarti dia akan menambah ekuitas, kalau dia di debit dia akan mengurangi ekuitas perusahaan. Oke, jadi pada saat pembelian saham Trisuri, saham biasa dibeli oleh perusahaan dan langsung dicatat sebagai saham Trisuri. Perhatikan, pada saat penjualan, apabila harga penjualan di atas harga beli saham Trisuri, maka terjadi selisih lebih atau premi pada posisi kredit. Pada saat penjualan, apabila harga penjualan ini di bawah harga beli saham Trisuri, maka akan mengurangi selisih lebih atau bisa dianggap sebagai premi yang akan diletakkan pada sisi debit. Nah, ini perhatikan pada saat penjualan saham Trisuri. Oke, jika terjadi selisih lebih atau premi saat penjualan, perhatikan selisih lebih akan menambah modal saham Trisuri. Ini dilaporkan pada pos ekuitas. Apabila terjadi kerugian dari penjualan, maka akan mengurangi premi saham. Oke, jika pada saat penjualan pertama saham Trisuri telah terjadi kerugian, ini perhatikan, dan tidak ada akun premi atas saham Trisuri sebelumnya, maka akan mengurangi ekuitas, yakni bisa mengurangi laba atau saldo laba atau bisa disebut sebagai laba ditahan. Oke, kita langsung saja pada contoh soal. Jadi di sini kita mulainya pada soal pembelian dari saham tersebut. Jadi PT Reda Putra ini menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1 pada harga pasar Rp10 per lembar. Diketahui laba ditahan ini sebesar Rp300.000.
Berikut adalah laporan keuangan parsial. Parsial itu sebagian ya dari ekuitas di tahun 2019. Jadi sebelum adanya pembelian dari saham Trisuri. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk ekuitasnya. Jadi ada saham biasa nilai nominalnya Rp1 per lembar, 100 lembar diterbitkan dan beredar. Berarti nilai totalnya adalah 100.000. Premi atas saham biasa di sini sebesar 900.000 dan laba ditahan 300.000. Jadi kalau kalian totalkan di sini, ini total ekuitasnya 1.300.000. Baik. Nah, soal yang pertama, pada tanggal 20 Januari 2019, PT Reda Putra ini menarik kembali 10.000 lembar saham biasa yang beredar di harga 11 per lembar saham. Oke, kita lihat jurnalnya. Jadi pada tanggal 20 Januari 2019, kita bisa mendebit saham Trisuri pada kas, karena ini pembelian ya. Pada kas senilai berapa? Senilai pembeliannya Rp11, berarti 10.000 dikalikan 11. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi muncul buku besar saham Trisuri. Saham Trisuri sebesar 110.000. Perubahan ekuitas setelah adanya transaksi saham Trisuri, kalian bisa lihat di sini. Saham biasa yang nilai nominalnya Rp1, 100 lembar diterbitkan. Kalian bisa lihat di sini yang beredar, yang tadinya 100.000 ini diterbitkan dan beredar, yang beredar ini hanya 90.000. Karena 10.000-nya ini merupakan saham Trisuri dengan nilai per lembarnya Rp11. Nah, saham Trisuri ini akan mengurangi ekuitas perusahaan. Jadi, kalau kalian lihat di sini, total ekuitasnya menjadi 1.190.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini laporan sebelumnya ya. Jadi soal berikutnya, pada tanggal 10 Maret 2019, PT Reda Putra ini menjual lagi 1.000 lembar saham Trisuri di harga 15 per lembarnya. Tadi diketahui ya, harga beli saham Trisuri ini senilai Rp11. Oke, kita lihat kalau misalnya dijual atau diterbitkan kembali atau diedarkan kembali, berarti kita mendapatkan atau kita memperoleh kas dari penjualan tersebut. Penjualan di harga berapa? Oh, di harga 15 per lembar. Berarti 1.000 lembar dikalikan per lembarnya 15. Berarti kas yang diperoleh adalah 15.000. Saham Trisuri yang diedarkan berarti 1.000 dikalikan 11 karena ini harga belinya. Oke. Nah, selisih penjualan dan harga beli ini dinamakan premi. Jadi premi ini karena letaknya di kredit, berarti dia dianggap sebagai selisih lebih yang nantinya akan menambah ekuitas perusahaan sebesar 4.000. Oke, kita lihat ya bagaimana sih kalau di buku besar. Nah, timbul nih buku besar dari premi saham Trisuri. Nah, kalau kalian lihat di sini, pada tanggal 10 Maret, jadi saham Trisurinya ini diedarkan kembali sebesar, kalau kalian lihat, sebesar 11. Berarti kan untuk saham Trisuri ini totalnya 99.000. Nah, muncul di sini ada premi saham Trisuri sebesar berapa? 4.000. Kalian bisa lihat di sini, dia akan menambah ekuitas. Jadi total ekuitas sekarang 1.205.000. Kalian lihat di sini, karena saham Trisuri ini
diterbitkan senilai 1.000, berarti kan tadinya awalnya saham Trisuri ini ada 10.000. Dijual 1.000, maka saham Trisuri berkurang 1.000 di sini, kalau kalian lihat. Nah, berarti yang beredar dari 90 gitu kan? Dari 90 sekarang menjadi 91.000 yang beredar. Nah, perubahan dari penjualan saham Trisuri bisa dilihat di sini ya. Oke, yang berikutnya, nah di sini soal ketiga, kalau misalnya pada tanggal 21 Maret 2019, PT Reda Putra menjual kembali 1.000 lembar saham Trisuri di harga 8 per lembarnya. Oke, diketahui harga beli saham Trisuri adalah Rp11 per lembar. Nah, kas yang diperoleh berarti 1.000 dikalikan harga jualnya berapa? 8. Itu yang pertama kalian jurnal ya. Yang kedua, saham Trisuri dulu. Karena kita nggak tahu ya selisihnya ini di mana. Saham Trisuri 1.000 dikalikan 11. Karena harga belinya 11. 11.000. Selisihnya ternyata dia selisih kurang, bukan selisih lebih. Berarti ini akan mengurangi premi saham. Makanya mengurangi ekuitas perusahaan, makanya di debit. Untuk premi saham Trisuri senilai 3.000. Oke, kalau kalian lihat di sini, perhatikan ini buku besar dari saham Trisuri. Jadi dia berkurang lagi ya. Menjadi 88.000. Nah, dan premi sahamnya kalau kalian lihat tadinya kan awalnya 4.000. Nah, di sini karena pada saat penjualan kembali saham dia memperoleh selisih kurang 3.000, berarti akan mengurangi premi saham Trisuri senilai 3.000. Oke, sampai di sini kalian bisa lihat di sini untuk perubahan ekuitas setelah terdapat transaksi penjualan saham Trisuri. Kalian bisa lihat di sini perubahannya saham yang beredar jadi bertambah. Yang tadinya 91 menjadi 92.000. Saham Trisuri lembarannya berkurang. 2.000 kan, tadi 1.000, sekarang 1.000 yang kedua penjualannya, berarti ada 2.000. Dengan nilai pembeliannya di sini Rp11. Berarti kan nilai untuk saham Trisuri ini 88.000. Premi saham Trisuri menjadi sebesar 1.000 karena sisanya ini ada 1.000 nilainya. Berarti total dari ekuitas perusahaan sejumlah, kalau kalian jumlahkan, 1.213.000. Oke. Bagaimana kalau soal yang keempat? Kalian perhatikan di sini hati-hati. Pada tanggal 1 April 2019, PT Reda Putra menjual kembali 1.000 lembar saham Trisuri di harga Rp8 per lembar. Ini diketahui lagi dengan harga yang sama ya pada saat pembelian Rp11 per lembar. Berarti jurnalnya bagaimana nih tanggal 1 April? Kas yang diperoleh senilai 8.000. Kita lihat dulu saham Trisurinya. Saham Trisuri 1.000 dikalikan 11, berarti 11.000. Kalau kalian selisihkan, di sini ada 3.000 selisihnya. Oke. Kalian lihat ya, jadi kalian nggak boleh ini langsung mengurangi, di debit langsung langsung premi saham Trisuri senilai 3.000. Itu jangan seperti itu. Jadi karena preminya tadi dalam buku besar ini kan sisanya tadi 1.000, maka kita harus mengurangi dulu yang 1.000. Jadi karena sudah mengurangi 1.000, maka untuk premi saham Trisuri nilainya 0.
Nah, di sini masih ada 2.000 lagi yang harus dikurangi. Karena ini akibat selisih kurang gitu kan, selisih kurang dari penjualan atau peredaran saham Trisuri kembali, maka karena akan mengurangi ekuitas perusahaan, maka ini mengurangi ekuitas dalam pos laba dalam akun laba ditahan atau saldo laba di debit sebesar berapa? Sebesar 2.000. Itu ya. Oke, ini kalau kalian lihat, jadi ada pengurangan laba ditahan senilai 2.000, jadi saldo laba ditahannya nggak 300.000 lagi nanti akan dilaporkan, jadi senilai 298.000. Untuk premi saham Trisuri nilainya 0. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, setelah terjadi transaksi, maka yang beredar yang meningkat ya, jadi 93.000. Laba ditahan berubah jadi berkurang, tadinya 300 dikurangi 2.000 menjadi 298. Untuk saham Trisuri juga lembarannya berkurang 1.000 menjadi 7.000. Ini dikalikan 11 menjadi 77.000. Untuk premi saham Trisuri 0 nilainya karena sudah habis ya. Jadi total ekuitas ini sebesar 1.221.000. Jadi meningkat total ekuitasnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk saham Trisuri. Terima kasih.